Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pertolonganmu dan pemeliharaanmu bagi kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Untuk memulai hari kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk mau mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 7 ayat 15. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan dikuasai oleh dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah merasakan apa yang diceritakan Paulus, diseret oleh keinginan daging dan hawa nafsu kita sendiri dan jatuh di dalamnya. Kita tahu dengan jelas bahwa yang sering kali terjadi, pada akhirnya kita terjatuh. Hanya masalah waktu saja sebelum akhirnya dosa di dalam diri kita membuahkan maut. Saudara-saudari, janganlah kita memberikan maut kesempatan untuk bertumbuh dengan cara tidak membiarkan dosa itu tumbuh. Hal ini dapat dilakukan apabila kita mencegah keinginan daging dan hawa nafsu di tahap-tahap paling awal. Paulus menceritakan perjuangannya untuk melarikan diri dari keinginan jahat dan menyerahkan tubuhnya kepada Kristus. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, Paulus menghadapi pergumulan yang sama seperti yang kita hadapi setiap saat. Di dalam hati kita mempunyai keinginan untuk mengikuti hukum-hukum Allah dan tunduk pada kasih karunia-Nya. Namun di saat yang sama, ada keinginan-keinginan jahat di dalam diri kita untuk menceburkan tubuh kita dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Yusuf juga memberikan contoh kepada kita bagaimana mencegah keinginan-keinginan ini. Pada waktu umurnya masih muda, ketika istri Potifar menggodanya, dengan segera ia berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Tanpa berpikir lama-lama, ia kabur dan berlari keluar. Ini terjadi sebelum Allah menurunkan 10 hukum kepada umatnya. Namun Yusuf mampu menolak godaan ini karena hatinya berpaut kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kuasa dosa itu bagaikan kekuatan badak di dalam diri kita. Tanpa Dia kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak dapat mencegah hawa nafsu sekedar mengandalkan ketetapan hati sendiri. Tetapi hal yang harus kita lakukan yaitu memohon pertolongan kepada Yesus Kristus untuk membimbing dan menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya dan membuang seluruh akar-akar jahat dalam hati kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Maka ketika kita digoda, kita akan dapat membuktikan kesetiaan kita kepada Allah dan bukan pada kedagingan kita. Hanya melalui kuasa Roh Kuduslah kita mampu mengosongkan, menyangkal dan mendisiplinkan diri kita sehingga Allah dapat dimuliakan melalui tubuh kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami benar-benar Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan di dalam Engkau, di dalam melawan segala kejahatan melalui keinginan daging dan hawa nafsu kami. Terima kasih, mampukan kami untuk melakukannya sepanjang hari ini. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat segenap umat Tuhan, baik yang berada di dalam rumah sakit karena sakit, atau di rumah mereka karena sakit dan menderita. Baik juga yang berada di dalam pergumulan hidup yang berat. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong dan menyertai mereka, ya Bapa. Kami juga berdoa buat pemimpin negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Mampukan mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan, terlebih-lebih di dalam menjawab setiap pergumulan bangsa dan negara ini. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu setiap aktivitas kami dan studi kami sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.